Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Bertemu lagi di YouTube saya, Mas Hudori Official. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang beberapa komentar-komentar dari sahabat-sahabat semuanya, karena banyak sahabat-sahabat yang berkomentar di ini ya, di postingan saya. Juga ada yang berkomentar di Instagram terkait postingan ataupun video yang saya upload di channel YouTube yang membahas tentang usaha modal bismillah. Sahabat-sahabat semuanya, bahwa memang betul ketika yang saya upload itu adalah pengalaman saya pribadi terkait dengan usaha modal bismillah. Apa bisa sih usaha modal bismillah gitu. Nah, ini adalah suatu kesempatan yang sangat luar biasa di sore hari ini. Alhamdulillah, setelah menunaikan ibadah sholat asar berjamaah, kemudian saya sempatkan untuk membuat suatu video yang menjelaskan tentang usaha modal bismillah. Oke sahabat-sahabat semuanya, di era pandemi kali ini banyak sekali problematika kita dalam kehidupan kita yang mengganggu perekonomian kita ataupun mengganggu jalannya perekonomian kita di era pandemi saat ini, khususnya di tahun 2020 menuju ke tahun 2021, dan sampai saat ini pun sudah mau masuk di tahun 2022. Mungkin nanti ketika saya upload video sudah di tahun 2022. Oke sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa wasilah ketika kita mengamalkan bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang mungkin kita semua tidak ketahui bahwa manfaat daripada ketika kita membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim ataupun kita mengamalkan amalan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Sesuai yang saya katakan di awal bahwa saya akan membahas tentang manfaat ataupun wasilah ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, kita ngomong di musim pandemi kali ini, oke. Di musim pandemi kali ini, kita bagaimana sih kita agar bisa terjauh dari penyakit, kemudian terjauh dari wabah dan lain sebagainya. Maka kita harus mampu ataupun sering untuk mengamalkan amalan bacaan bismillahirrahmanirrahim yang kita baca setiap malam sebanyak 313. Jadi setiap malam ini amalannya seperti ini ya, caranya. Ini juga sesuai dengan pengalaman saya pribadi, sesuai dengan yang sering saya lakukan ketika memang saya sakit atau apa gitu. Sediakan air putih di dalam botol ataupun gelas. Kemudian kita baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313, atau yang biasa kita sebut bismillahirrahmanirrahim dengan kode 313. Nah, setelah itu kemudian kita tiupkan tiga kali dengan bacaan doa bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga wasilah daripada bacaan bismillah ini mampu menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam diri saya. Kemudian kita tiupkan 3 kali. Setelah kita tiupkan, kemudian kita taruh. Besoknya ketika kita bangun tidur, kita minum air itu sebelum kita minum air sama sekali. Jadi ketika kita bangun tidur, langsung kita ambil air yang sudah kita bacakan bismillah, dengan harapan wasilah bismillah itu kita bisa dijauhkan dari segala penyakit, wabah, atau apapun yang menimpa diri kita. Itu. Ini terkait dengan di musim pandemi ataupun di era pandemi saat ini. Kembali lagi kita ke pembahasan yang bagaimana ketika saya sebutkan bismillahirrahmanirrahim itu mampu melancarkan rezeki dan lain sebagainya, kemudian buka usaha dengan modal bismillah dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa yang mungkin menjadi pengalaman saya pribadi ketika saya ingin membuka suatu usaha ataupun suatu perekonomian mandiri di era pandemi hari ini. Kemudian saya mencoba untuk mengamalkan terlebih dahulu sebelum saya menggeser ke sahabat-sahabat semuanya. Ada beberapa amalan, yakni bismillah yang melancarkan rezeki. Yang pertama, kita baca bismillah itu setiap malam sebanyak 1000 kali. Ya, oke ya, baca bismillah setiap malam sebanyak 1000 kali. Bagaimana caranya? Setiap malam kita bangun tengah malam, kemudian kita ambil air wudhu, kita melaksanakan sholat hajat. Setelah kita melaksanakan sholat hajat, baru kita membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1000 kali. Kemudian doanya juga sama, pendek, gak usah panjang-panjang, yakni cukup
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga wasilah daripada bacaan bismillah ini mampu melancarkan rezeki saya, mampu melapangkan usaha saya dari segala penjuru. Nanti kalau kita ini bisa lancar rezekinya dari segala penjuru itu kan enak. Apalagi pertolongan-pertolongan Allah itu sangat luar biasa hebatnya, sangat luar biasa dahsyatnya. Ketika kita mampu membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita amalkan setiap hari, setiap malam setelah sholat hajat, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1000 kali, maka insya Allah dengan wasilah Bismillah kita dilancarkan rezekinya, dibukakan rezekinya dari segala penjuru yang memang itu terkadang tidak kita duga-duga. Kemudian yang kedua, yakni ketika kita mampu mengamalkan amalan Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri adalah ketika kita juga di malam hari. Ada ketika kita ini kita sudah buka usaha di awal tadi ya, di awal untuk membuka usaha modal Bismillah dengan cara yang seperti itu. Jadi yang saya katakan di awal, modal Bismillah dengan cara yang seperti itu. Kita bangun tengah malam, kemudian kita sholat hajat. Setelah kita sholat hajat, kita baca Bismillah sebanyak 1000 kali. Itu untuk ketika kita mau membuka usaha, ataupun yang saya sebutkan di video, buka usaha modal Bismillah. Itu tadi yang pertama. Kemudian ketika usaha kita sudah berjalan, agar usaha ini tidak ada godaan dari segala penjuru ataupun sektor manapun, kita juga harus bekali. Jadi nggak kita buka usaha, kemudian kita biarkan, kita pasrahkan seperti itu, tidak. Tapi benar-benar kita kawal usaha itu sampai benar-benar usaha itu menghasilkan sesuatu yang sangat berarti dalam hidup kita. Apa? Dengan Bismillah. Lagi-lagi dengan Bismillah. Bismillah 1000 kali setiap malam. Jadi cukup disiapkan air 1 botol secukupnya, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, kemudian doanya tetap sama. Ya Allah, mugi-mugi semoga wasilah daripada bacaan Bismillah ini mampu menjaga dan melancarkan rezeki saya. Ditiupkan 3 kali, kemudian airnya ditabur-taburkan di tempat usaha kita. Nah, itu pun juga cara untuk agar usaha kita tetap lancar, tidak ada godaan dari segala penjuru. Karena memang ketika kita buka usaha itu terkadang banyak sekali godaan-godaan, ya nggak sih? Godaan-godaan entah dari pihak lawan ataupun pihak saingan kita dan lain sebagainya. Maka kita harus juga bekali usaha kita, atau kita kawal, kita dampingi usaha kita dengan beberapa amalan-amalan yang memang dianjurkan oleh para ulama-ulama kita. Nah, ada juga seringkali ketika kita buka usaha, atau mungkin di luar sana buat sahabat-sahabat yang sudah buka usaha, kemudian usahanya sudah berjalan, kemudian diganggu orang. Terkadang gini, orang datang ke tempat usaha kita atau ke tempat dagang kita. Contoh kita buka toko sembako. Ada konsumen yang datang ke toko, tidak melihat toko itu buka, padahal kita sudah buka toko. Setiap hari kita buka toko, tapi konsumen mengatakan, "Loh, Mas, kok nggak buka sih tokonya? Kok tutup? Padahal kita buka." Nah, itu berarti usaha kita sedang diganggu oleh hal-hal yang seperti kayak pesugihan dan lain sebagainya. Nah, caranya gimana untuk menghindari hal yang seperti itu? Tetap sama, amalannya tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1000 kali, kemudian kita tiupkan ke air, airnya juga kita tabur-taburkan agar wasilah Bismillah itu menjadi suatu pagar dari gangguan-gangguan seperti persugihan ataupun dari teman-teman kita yang sama dengan usaha kita atau sama dengan jualan kita. Itu bisa menjadi suatu pagar kebaikan untuk usaha kita tetap berjalan dengan lancar, agar bisa usaha kita bisa sukses. Ya, itu saja. Adapun daripada amalan ataupun sesuatu hal yang memang saya upload di video di awal, bahwa buka usaha modal Bismillah. Jadi memang seperti itu amalannya, kita cukup mengamalkan Bismillah 1000 kali dengan cara-cara atau step by step yang seperti itu. Ya, semoga sahabat-sahabat semuanya bisa melakukan di rumah, semoga sahabat-sahabat semua bisa mempraktekkan di rumah. Kalaupun hasilnya tidak langsung, ya tolong harap bersabar, karena memang tidak ada sesuatu hal yang itu langsung terjadi, karena memang harus ada tahap-tahapnya,
kita harus ikhtiar, sabar dan lain sebagainya. Intinya kita ikhlas, kita melakukan ikhtiar itu, kita melaksanakan ikhtiar itu dengan ikhlas, minta ridhonya Allah. Setiap apapun yang langkah yang kita lakukan ataupun perbuatan yang kita lakukan, kita senantiasa minta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling penting adalah dalam hidup kita adalah jangan pernah meninggalkan sholat ataupun meninggalkan sholat jamaah, karena itu kunci dari keberhasilan hidup kita. Maka ketika kalian ingin ditata hidupnya, maka tatalah sholat kalian setiap hari. Ketika kita ingin segala doa-doa dikabulkan, maka awali doa kita dengan sholawat. Maka jangan lupa sholat dan sholawat. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kurangi sambat, akhiri sholawat.